Oke, silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Salam teman-teman dan Bapak dosen. Ulangi dulu. Salam teman-teman. Kalian orang apa? Nomor 754 Pak. Kalian orang apa? Orang Arab, orang Yahudi, orang Batak, orang Indonesia, Orang Toba Pak. orang Tuba. Horas. Di Tuba pakai bahasa apa? Bahasa Toba Pak. Bahasa Tuba atau bahasa Ibrani? Toba Pak. Bahasa Tuba ya. Halo. Di Tuba rupanya pakai bahasa Ibrani kalau menyambut orang. Pakai bahasa Ibrani kalau bertemu sama pengepung. Bahasa Toba Pak. Buker Tov, Leila Tov, Yom Tov gitu. Di Tuba mana itu pakai bahasa Ibrani? Tidak pakai bahasa Ibrani Pak, bahasa Toba Pak. Tadi kamu baru pakai bahasa Ibrani. Jangan latah. Pakai bahasa yang bagus, yang benar. Kau orang sarjana teologi kan, calon mahasiswa teologi kan, kau mahasiswa teologi kan? Iya Pak. Pakailah bahasa dengan baik dan benar. Silakan. Horas teman-teman. Mari kita bernyanyi dari buku NT nomor 754 yang berjudul Bolas Niroha. Tadi ini sudah kami nyanyikan. Cak yang lain. Mari kita buka dari 149 buku ND. Ototongi hutono. Satu. Sudah saya kirim teman-teman di grup. Mari kita beri sama-sama ayat pertama. Dua-dua ya. Ototongi hutono. Yesus ni matang yang mahita leton dibata mandok masih roha doang itu ala siala asini roham naboy membain kami pengurison penari neng marsia jarmahami bain mahami boy mancalo jala boy mangarti di pelajaran nanaing si pasal ton ni bapak dosen nami tuami neng manyan tuan teba on muma tu bapak dosen nami habis taran asa boyan mengajar-ajari kami dot dan ma sabaron yang mengajari kami oleh tema Tuhan di bagas keluarga anakmu Tuhan Yesus Kristus sokopang malah tema jo amin. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama itu filsafat Sunda Wiwitan dan yang kedua filsafat Mentawai. Mari kita dengar dari kelompok 4 tentang Sunda Wiwitan. Silakan. Baiklah teman-teman, kita menjadi kelompok 4 akan memaparkan sajian kami, yaitu mengenai Sunda Wiwitan, dan kami mengambil judulnya itu mengenai tradisi dari Sunda Wiwitan. Yang pertama itu suku Sunda Wiwitan. Suku Sunda merupakan salah satu etnis Indonesia yang mendiami Pulau Jawa bagian barat. Secara administratif, suku ini mendiami wilayah Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan Lampung. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk Indonesia, orang-orang Sunda tidak hanya bertinggal di wilayah Jawa Barat dan sekitar, tetapi juga mulai menyebar ke seluruh wilayah
Sunda mayoritas adalah Islam dan sebagian kecil menganut Kristen, Hindu, dan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan masih dianut oleh sebagian orang-orang Sunda yang mendiami wilayah tertentu seperti Kuningan dan suku Baduy yang dianggap masih berkerabat dekat dengan suku Sunda. Sunda Wiwitan sendiri merupakan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur atau dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang sudah lama dianut oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Sunda Wiwitan sangat dekat dengan konsep saling menghormati antara manusia dengan alam. Konsep saling menghormati antara manusia dengan alam ditemui Sunda Wiwitan di Gugur Kuningan dengan tradisi sareng tahunnya. Masyarakat di sana selalu mengungkapkan rasa syukurnya terhadap melimpahnya hasil pertanian. Yang kedua adalah letak geografis suku Sunda Wiwitan. Secara antropologi, orang atau suku Sunda adalah mereka yang secara turun-temurun menggunakan bahasa serta dialek Sunda sebagai bahasa ibu seperti yang dipaparkan Harjoso dalam buku Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Letak geografis penyebaran Sunda berada di sepanjang Jawa Barat dan Banten yang dikenal dengan Tanah Pasundan atau Tatar Sunda. Mereka juga seringkali disebut orang gunung karena ruang hidupnya yang mayoritas dikelilingi pegunungan jika dipandang dari kacamata kultural ekologis. Satu pusat kebudayaan Sunda yang masih menjaga budaya lokalnya secara turun-temurun adalah suku Baduy di Provinsi Banten. Dalam jurnal penelitian yang ditulis Mas Kyul Wahid dari Lain Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dijelaskan Baduy merupakan sebuah populer orang lain terhadap masyarakat desa Kanekes, Banten. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001, luas desa ini kira-kira 5.101,85 hektar. Luasnya terdiri dari pemukiman masyarakat seluas 2.101,85 hektar dan hutan lindung mutlak tanah larangan seluas 3.000 hektar. Luasnya di antara desa-desa di wilayah Provinsi Banten. Desa Kanekes adalah wilayah pedesaan yang terluas. Penduduk masyarakat Baduy berjumlah 10.879 jiwa, laki-laki 5.465 jiwa, dan perempuan 5.414 berdasarkan data sensus penduduk Desa Kanekes 28 Februari 2008. Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan pendudukan sangat pesat sebesar 1,79% per tahun. Seiring pertumbuhan warga yang pesat, perubahan lahan tempat tinggal atau teritorial pun terus-menerus berkembang meluas. Dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 berdasarkan posisi dalam dan di luar tempat tinggal warga, secara administratif masyarakat Baduy dibagi menjadi dua, yaitu Baduy dalam dan Baduy luar. Masyarakat Baduy dalam yang berjumlah 1.053 jiwa menempati tanah yang dialami 3 kampung, Cikesik, Cikertawa, dan Cibeo. Masyarakat Baduy luar yang berjumlah 9.826 jiwa menempati tanah yang didiami 57 kampung dan 5 babakan atau pemekaran kampung. Pada tahun sebelumnya 2003 diketahui bahwa masyarakat Baduy luar hanya memiliki 45 kampung dan 6 babakan. 3. Sistem kekerabatan suku Sunda Wiwitan. Sistem kekerabatan masyarakat suku Sunda. Sistem kekerabatan suku Sunda bersifat bilateral, yaitu dari jalur keturunan air itu. Sistem kekerabatan dijalin berdasarkan ajaran agama Islam. Bentuk keluarga dalam suku Sunda yang ditentukan adalah baji, yaitu terpisah dari suami, istri, dan anak-anak. Kemudian suku Sunda juga mengenal adanya nama 7 generasi ke atas dan bawah sebagai berikut. 1. Susunan sebutan 7 generasi ke atas, yaitu kolot, lembah, kulit, bau, jangkawarang, uduk-uduk, dan kelinci. 2. Susunan sebutan 7 generasi ke bawah, yakni anak, cucu, buyut, bau, jangkawarang, uduk-uduk, dan kelinci. 4. Bahasa dan aksara suku Sunda Wiwitan.
Aksara Sunda merupakan abjad untuk menuliskan bahasa Sunda. Aksara Sunda sebagai ciri khas dari kebudayaan Sunda memiliki peran penting dalam proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Sunda selain tentang pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang pelestarian, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Sunda. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Barat diharapkan bahasa, sastra dan aksara Sunda mendapatkan perlakuan yang setara dengan bahasa dan sastra nasional bahkan bahasa asing. Pemberian materi pembelajaran kita menantikan tidak terlalu sulit karena materi yang diajarkan menggunakan metode belajar sambil bermain. Anak-anak masyarakat adat Sunda Wiwitan tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran. Justru hal tersebut membuat mereka bersemangat. Jika anak-anak masyarakat adat Sunda Wiwitan mulai jenuh atau bahkan tidak mau belajar, maka akan diberikan nasihat oleh kamu sebagai pengajar di kawasan ini. 5. Adat istiadat dan budaya suku Sunda Wiwitan. Adat istiadat Serentau tahun adalah upacara adat panen padi masyarakat Sunda yang dilakukan tiap tahun. Upacara ini berlangsung di Hikmat dan Semarang, berbagai desa adat Sunda. Upacara adat Serentau tahun ini dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Beberapa desa adat Sunda yang menggelar Serentau tiap tahunnya antara lain desa Cibubur, Kabupaten Kuningan, Kesepuhan Banten, Kidul di Kabupaten Sukabumi, desa adat Sintang Barang di Kabupaten Bogor, desa Kanukes di Kabupaten Lebak, Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya. Istilah seren tahun berasal dari kata dalam bahasa Sunda seren yang artinya serah, seserahan atau menyerahkan, dan tahun yang berarti tahun. Jadi makna dari tradisi seren tahun adalah serah terima tahun yang lalu ke tahun yang akan datang sebagai pergantian. Dalam konteks kehidupan tradisi masyarakat ladang Sunda, seren tahun merupakan wahana untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hasil pertanian yang dilaksanakan pada tahun ini. Seraya berharap hasil pertanian mereka akan meningkat pada tahun yang akan datang. Secara spesifik, upacara seren tahun merupakan acara penyerahan hasil bumi padi yang dihasilkan dalam kurun 1 tahun disimpan ke dalam bumi atau dalam bahasa Sunda disebut lewit. Ada 2 lewit yang yaitu lubung utama yang bisa disebut lewit sinjiman, lewit kandanten atau lewit induk atau lubung utama, serta lewit penggiling atau lewit petik yang itu dikait hitam. Padi di kedua lewit itu untuk dijadikan bibit atau benih pada musim tanam yang akan datang. Lewit penggiling menjadi tempat menyimpan padi yang tidak sampai induk. Dalam hal pernikahan, pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus memenuhi rangkaian prosesi dari sebelum, saat hingga setelah pernikahan. Adapun adat pernikahan di Sunda Wiwitan memiliki keunikan sendiri. Nikah adat dinamakan nikah kawin, tidak dikenal sekurah atau perceraian sebelum akad nikah dalam Islam. Yang di Sunda Wiwitan disebut ikrar jabdu krami yang merupakan proses inti dalam dikategorikan hal yang tergolong tunggal, karena sebelum terjadi ikrar terdapat banyak prosesi yang harus dilewatkan. Mengingat acara pernikahan Sunda Wiwitan yang tidak mengenal perceraian, pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan yang ada, baik syarat individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus menempuh rangkaian usia adat. Beberapa hal yang harus diketahui dalam Sunda Wiwitan: harus membawa seserahan berupa lesung kecil, alu, kipas, daun wargu atau kembang jambu. Dalam Sunda Wiwitan pun pernikahan disahkan oleh kedua orang tua dan tidak boleh diwalikan ketika kedua orang tua sudah menyetujui tandanya pernikahan sudah sah, dan pangeran adat hanya menyaksikan momen sakral tersebut. Kata kunci pernikahan Sunda Wiwitan: prosesi adat dan Sunda di suatu wilayah beda dengan wilayah Sunda yang lain terdapat sedikit perbedaan. Namun secara garis besar terdiri dari bohongan atau narosan atau melamar, neurebuhan, masak, siraman, neu, seurebuhan,
akad perani hingga rangkaian adat setelah perkawinan seperti sawer, ijab, dan lain-lain. Kepercayaan suku Sunda Wiwitan. Sistem kepercayaan masyarakat Sunda awal Jatiluhur mengungkapkan bahwa agama dan kepercayaan yang ada di kebudayaan Sunda sesungguhnya agama yang dipeluk oleh orang Kanekes yang pernah menjadi bahan pembicaraan di lingkungan Widi Kamar Kerajaan Belanda, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Hanya dalam kepercayaan orang Kanekes telah dimasuki oleh unsur-unsur agama Hindu dan juga Islam. Menurut pengakuan sendiri dan tercatat pada kartu penduduk, agama yang dianut oleh orang Kanekes ialah agama Sunda Wiwitan. Wiwitan berarti mula atau pertama atau asal pokok jadi. Kekuasaan tertinggi pada Sang Hyang Keresa atau yang Maha Kuasa atau Nu Ngersakuen yang menghendaki. Dia disebut pula Batara Tunggal, Tuhan yang Maha Esa, Batara Jagat, penguasa alam, dan Batara Sedar Nisakala yang gaib. Dia bersemayam di Wana Yungsung. Semua dewa dalam konsep agama Hindu, Brahma, Wisnu, Swiya, Indra, Yama, dan lain-lain tunduk kepada Batara Sedar Niskala. Sama suku Sunda Wiwitan. Filosofi masyarakat Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari dua prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia adalah unsur dasar yang ada di dalam kehidupan manusia. Ada 5 unsur yang termasuk di dalamnya: belas asih atau cinta kasih, untuk busuk atau tatanan dalam kekeluargaan, tata krama atau tatanan perilaku, budi bahasa dan budaya. Wiwahayu dan darada, sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya. Kalau satu saja cara ciri manusia yang lain tidak sesuai dengan hal tersebut, maka manusia pasti tidak akan melakukannya. Kesimpulan, masyarakat Sunda Wiwitan merupakan salah satu etnis Indonesia yang mendiami di Pulau Jawa bagian barat. Sunda Wiwitan sendiri merupakan kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur atau dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme yang sudah lama dianut oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Sunda Wiwitan sangat dekat dengan konsep saling menghormati antara manusia dengan alam. Sunda Wiwitan juga terkenal dengan tradisi budaya dalam adat pernikahannya. Dalam upacara adat pernikahan dalam Sunda Wiwitan yang harus diketahui, dalam Sunda Wiwitan harus membawa seserahan berupa lesung kecil, lalu kipas, daun walu atau kembang jambe. Dalam Sunda Wiwitan pun pernikahan disahkan oleh kedua orang tua dan tidak boleh diwakilkan. Ketika kedua orang tua sudah menyetujui dan tanda pernikahan sudah sah, dan pangeran adat hanya menyaksikan domen sakral tersebut. Yang kedua, saran. Dalam acara adat pernikahan dalam Sunda Wiwitan yang harus diketahui dalam Sunda Wiwitan harus membawa seserahan berupa lesung kecil, halu, kipas, daun warku atau kembang jahe. Dalam Sunda Wiwitan pun pernikahan disahkan oleh kedua orang tua dan tidak boleh diwalikan ketika kedua orang tua sudah menyetujui tandanya pernikahan sudah sah dan pangeran adat hanya menyaksikan momen sakral tersebut. Di sini penyaji sudah lebih memahami ternyata makna yang terkandung dalam penyerahan berupa lesung kecil, halu, kipas, daun warku atau kembang jahe, yaitu agar setiap pengantin ketika sudah berumah tangga mereka menjadi rukun, damai dan saling bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian di tengah-tengah keluarga. Tetapi penyaji melihat bahwa makna dari upacara adat dalam pernikahan tersebut belum sepenuhnya dimaknai oleh setiap masyarakat pengantin Sunda Wiwitan. Masih banyak rumah tangga yang belum menjalin dengan rukun, damai dan saling bekerja sama. Nah, maka dari itu penyaji memberikan saran agar adanya bimbingan baik dari pihak masyarakat agar masyarakat Sunda Wiwitan lebih memaknai arti dari upacara adat pernikahan mereka. Karena ketika adanya bimbingan, pastinya ada perubahan dalam kehidupan berkeluarga di tengah-tengah masyarakat Sunda Wiwitan. Pandangan Kristen terhadap adat pernikahan masyarakat Sunda Wiwitan. Pandangan Kristen terhadap pernikahan adat istiadat Sunda Wiwitan
dapat bervariasi tergantung pada interpretasi teologis dan keyakinan individu atau denominasi Kristen. Secara umum, beberapa Kristen mungkin melihat pernikahan adat istiadat Sunda Wiwitan sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal yang dapat dihormati, terutama jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Namun, ada juga Kristen yang mungkin merasa bahwa pernikahan seharusnya dilakukan dalam konteks ajaran Kristen dan tradisi-tradisi lokal yang tidak sejalan dengan ajaran Kristen harus dihindari. Pandangan ini dapat mencerminkan keinginan untuk mempertahankan kesucian sakramen pernikahan dalam pandangan agama Kristen. Penting untuk diingat bahwa pandangan ini bersifat individual dan dapat berbeda antara denominasi Kristen atau bahkan di dalam suatu komunitas gereja. Beberapa Kristen mungkin lebih terbuka terhadap keberagaman budaya, sementara yang lain mungkin lebih konservatif dalam menerapkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan sehari-hari. Metodologis. Metodologis Kristen untuk perdamaian berdasarkan pemahaman bahwa Kristus model keadilan dan rekonsiliasi. Kristen diajak untuk menjadi pembawa perdamaian, memperhatikan kasih terhadap sesama, serta berjuang untuk keadilan sosial sebagai iman. Dalam konteks ini, dua pemahaman kitab dan tindakan konkret menjadi bagian integral dalam membangun perdamaian dunia. Ayat ini menjelaskan bahwa perdamaian secara sejati berasal dari Allah dan melindungi kelemahan manusia. Melalui hubungan yang erat dengan Kristus, manusia dapat menentukan ketenangan yang melampaui segala akal, mengakhiri kebutuhan akan perdamaian yang sesungguhnya. Oke, baik. Sekarang kita diberi kesempatan untuk bertanya. Nanti pertanyaanmu atau masukan, kalau memberi masukan, berikan bukunya atau jurnalnya dan sebagainya supaya berbagi kelompok. Semakin banyak saudara bertanya atau memberi masukan, maka akan memperbaiki nilaimu. Ya. Jadi ini kesempatan terakhir di perkuliahan ini, karena ini dua paper. Silakan bertanya banyak. Silakan sebutkan namamu dan berulang-ulang sebutkan namamu saat kamu bertanya supaya saya catat. Saya tidak hafal kalian nama kalian. Ya, silakan siapa yang memberi masukan dan bertanya. Silakan. Nama saya Samuel Tamarat. Saya akan bertanya dalam 2.3 letak geografis suku Sunda Wiwitan. Bahwasanya kita ketahui suku Sunda Wiwitan, khususnya suku Baduy, merupakan suku yang tidak menolak modernisasi karena dianggap menjadi pelemah tradisi suku Baduy. Nah, pertanyaan saya, apa daya tarik dari masyarakat Baduy sehingga bisa berkembang besar? Ya, lanjut. Bukan bersama. Baiklah, nama saya Dodi Nurkaligan. Saya ingin bertanya pada poin 2.5 adat istiadat pada paragraf yang keempat, yang dimana dikatakan di sini bahwasanya Sunda Wiwitan harus membawa seserahan kepada sumur kecil, halu, kipas, daun, batu, atau kembang jahit. Dan pada kesimpulan kepada yang juga saudara sudah menjelaskan secara keseluruhan. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada makna simbolis dari beberapa seserahan tersebut? Misalnya, sumur kecil ini melambangkan apa, halu melambangkan apa, kipas dan seterusnya melambangkan apa dalam seserahan tersebut? Terima kasih. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ria. Saya ingin Siapa? Pria. Silakan. Saya ingin bertanya di bagian 2.5 adat istiadat dan budaya suku Sunda Wiwitan. Seren tahun adalah upacara adat panen pada masyarakat Sunda yang dilakukan tiap tahun. Kita juga tahu dalam masyarakat Toba yang juga dikenal dengan pesta bulan, upacara panen sebagai bentuk syukur pada yang ada pada masyarakat Toba. Yang menjadi pertanyaan saya, coba penyanyi jelaskan apakah ada persamaan dan perbedaan antara Seren tahun dengan pesta bulan
Ini ya tadi. Iya, Pak. Ya? Iya. Iya, sekali. Oh iya. Silakan. Silakan. Perkenalkan nama saya Mintana Baban. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok tentang dari 2.5 itu bahwa Sunda Wiwitan ini mengungkapkan rasa bersyukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan dalam 2.6 dalam kepercayaan, yaitu kepercayaan yang mereka puja adalah Allah nenek moyang. Jadi saya ingin bertanya, coba punya jelas lebih spesifik apa kepercayaan yang dipegang oleh suku Sunda Wiwitan ini. Oke, ada lagi? Masih Bang sama nama saya Christian Utro, Pak. Saya bertanya di bagian 2.1 suku Sunda Wiwitan. Di sana dikatakan Sunda Wiwitan sangat dekat dengan konsep saling menghormati antara manusia dan alam. Nah, menjadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Sunda Wiwitan ini sangat dekat dengan konsep menghormati manusia dan alam? Nah, kita tahu bahwasanya manusia sekarang ini tidak menghormati dengan alam. Banyak terjadi bencana alam segala macam. Oke. Silakan jawab. Dari kelompok silakan. Tidak bisa? Oke, tidak bisa menjawab. Silakan, ada lagi bertanya? Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya bertanya, nama saya Thomas Nandita. Saya ingin bertanya dalam pertanyaan suku Sunda Wiwitan. Di sini katakan, menurut Allah sendiri dan bercatat pada kami penduduk agama yang oleh orang Indonesia segala agama Sunda Wiwitan. Wiwitan berarti mula pertama asal pokok dan jati. Yang saya bertanyakan kepada penjati yang pertama, coba apa nama agama Sunda di dalam Wiwitan tersebut? Dan yang kedua, coba jelaskan apa saja pokok dan jati bagi agama Sunda Wiwitan. Yang pertama, coba apa saja nama agama di Sunda Wiwitan tersebut. Dan yang kedua, coba jelaskan apa saja pokok dan jati bagi agama Sunda Wiwitan tersebut. Oke, itu saja dulu dijawab. Mungkin kalian tidak bisa menangkap pertanyaan banyak tadi, maka nggak bisa jawab. Itu aja dulu. Silakan. Ya, kami pihak kelompok ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudara kami Christian, yang dimana tadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan Sunda Wiwitan itu dekat dengan alam dan menghormati alam? Seperti yang telah tertulis Enggak, di yang tadi tak usah lagi jawab, udah lewat. Yang ini. Pertanyaan si Dok Maja, yang tadi kan nggak bisa kalian jawab. Baiklah, Pertanyaan si Dok. saya ingin menjawab pertanyaan dari Dogma. Apa sebenarnya agama dari Sunda Wiwitan ini? Tentu dalam kajian kami sudah kami jelaskan di mana agama yang dianut oleh Sunda tersebut mayoritas adalah Islam dan sebagian kecil menganut Kristen, Hindu dan Sunda Wiwitan masih dianggap mayoritas adalah agama Islam. Udah? Ada yang mau nambah? Oke, saya ingin memulai jawaban dari Menteri dan Dogma. Apa sebenarnya agama dari Sunda Wiwitan?
Kemudian untuk menjadi adalah sebuah kepercayaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur atau yang dengan tidak disiplin dan idealisme. Dan juga Sunda merupakan kepercayaan sudah lama dianut oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Seperti kita juga menghormati antara manusia dengan alam. Dan kita menghormati antara manusia dan alam bertemu dengan Sunda Wiwitan. Udah? Lanjut, sudah. Bertanya tadi. Saya akan bertanya dari lima ada sejarah dalam budaya Sunda Wiwitan. Dan ini dalam Sunda Wiwitan pun pernikahan disahkan oleh kedua orang tua dan tidak boleh diwalikan. Jadi pertanyaan saya, kan kalau manusia ini kan tidak tahu kapan nyawa akan dilakukan. Jadi bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal, apakah anaknya yang tidak menikah? Dan pertanyaan kedua dari 2.7, falsafah suku Sunda Wiwitan. Filosofi masyarakat Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari dua prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Menjadi menjelaskan di sini cara ciri manusia itu unsur dasar yang ada di dalam kehidupan manusia dan ada 5 unsurnya. Tapi Nyaji tidak menjelaskan di sini cara ciri bangsa. Jadi apa cara ciri unsur bangsanya itu? Terima kasih. Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Joshua yang bertanya, jadi bagaimana ketika orang tua tersebut meninggal dunia? Sementara dalam tradisi Sunda Wiwitan tersebut, orang tua itu harus ada di situ, gitu kan? Kedua orang tua dan tidak boleh diwalikan. Jadi saya ingin menanggapi dalam Sunda Wiwitan tersebut juga memang orang tua itu harus ada di situ dan tidak boleh diwakilkan. Tapi ketika orang tua itu sudah meninggal, ketika ada orang yang sudah menyebutnya seperti keluarga yang dekatnya, jadi pernikahan tersebut bisa diberlangsungkan walaupun orang tua tersebut sudah meninggal. Jadi walaupun orang tua yang sudah meninggal, ketika ada keluarga yang menyebutkan pernikahan tersebut, pernikahannya juga dapat berlangsung. Saya juga akan mencoba memberi tambahan kepada pertanyaan teman-teman kami berdua. Dalam hal pernikahan ini juga memang betul bahwasannya ini harus adanya restu dari orang tua. Dan dalam pernikahan pasangan yang akan menikah juga harus memenuhi persyaratan yang ada, baik secara individual seperti dewasa maupun syarat adat yang harus menempuh rangkaian prosesi dari sebelum saat juga setelah pernikahan. Jadi memang betul seperti yang dikatakan oleh teman kami tadi, bahwasanya misalnya kalau misalnya orang tuanya bukan meninggal atau apa, mungkin orang tua ini atau ayahnya yang udah nggak ada mungkin akan diwakilkan dari ayah, adik dari ayahnya atau abang dari ayahnya tersebut. Udah, ada lagi yang bertanya atau yang beri masukan? Tidak ada? Oke. Ya. Gimana ya? Apakah saya yang terlampau banyak berharap sebenarnya dari perkuliahan kita ya? Ini sudah kali keempat ya, 4 kali, 3 kali sebelum saya mengajarkan kalian bagaimana cara menulis makalah. Dan setiap pertemuan saya ajarkan pakam-pakam menulis. Saya kirimkan lagi di grup dan saya sampaikan tolong kelompok 4 dan 5 mempelajarinya. Supaya apa? Supaya jangan terulang kesalahan yang sama. Kalian kerja kelompok nggak? Kerja kelompok?
Yang kalian bicarakan di kelompok itu apa? Kalian buka enggak yang saya kirim ke kelompok 1, 2, 3? Kalian baca enggak catatan saya di sana? Dibaca? Baca. Kau baca? Baca. Kau? Tidak. Wow, keren. Kau? Baca. Kau? Baca. Baca. Ngerti enggak yang saya tulis ini? Kalau baca mungkin boleh saja. Ngerti enggak apa yang saya tulis di sana? Kalian ngerti enggak apa yang saya tulis di sana? Ngerti? Kau ngerti enggak? Hah? Kurang. Kau ngerti? Hah? Sikit-sikit. Coba dulu, buka dulu satu untuk minggu yang lalu, kelompok 3. Coba kalian buka dulu. Ngeri ya, aku ngeri gitu, ngeri. Melihat mahasiswa sekarang, ngeri. Gak tahan jantung kita lihat gitu. Coba baca dulu. Kelompok yang ketiga, catatan saya kepada kelompok 3 minggu yang lalu. Coba dibaca dulu. Apa yang kalian bisa baca di sana? Yang saya beri catatan. Apa yang saya berikan? Catatan saya di sana apa? Ada yang bisa tangkap? Gak ada juga. Atau kelompok 2 mungkin. Kalau kelompok 3 kalian nggak bisa lihat, di kelompok 2. Coba lihat di kelompok 2. Apa catatan saya kepada kelompok 2? Dari judul itu, dari judul apa saya buat? Saya berikan catatan saya kepada kelompok 2, apa yang saya tulis di sana? Hah? Ya itu di bawahnya, di atasnya apa kalimat pertama saya buat? Gak ada yang baca, gak bisa dibaca. Gak bisa dibaca di handphone kalian. Apa? Masa satu kelas ini nggak bisa baca? Ada yang bisa baca komentar saya di judulnya. Apa itu? Hah? Ya kelompok 2 saya minta, kelompok 3 nggak ada komentar kalian. Saya bilang kelompok 2. Itu aja dulu. Kau ngerti itu, sampai situ aja. Ngerti nggak itu? Sekarang lihat catatan apamu, apa makalah kalian. Bisa nggak kau ngerti kalimat yang pendek itu, lalu kau kerjakan di makalahmu? Makalah kalian ini font berapa? Makalah kalian ini? Judul, subjudul, semua judul kalian font berapa?
Font berapa? Tahu font berapa? Judul kalian semua font berapa? 14. Tahu? Hah? Ya makalah kalian semua berapa? Semua judul. Hah? 14. 14. 14. Hah? 14. Saya bukan bertanya soal judul. 14. Wah, susah tadi ngomongnya. Kata pengantar berapa itu? 14 atau 12? Hah? Tadi kalian bilang semua 14. Daftar isi berapa? Hah? Tadi kalian bilang semua 14. Bab 1 gak serius gitu. Saya heran sekali. Yang tidak saya bilang si tolol kali kalian gitu ya. Saya tuh saja kupingmu nggak berfungsi saya bilang. Benarnya bahasa aslinya tolol kali kau gitu. Hanya teknis aja nggak lolos, belum isi. Teknis, tolol, nggak punya otak. Oke lah, saya tidak menarik ya, tidak menarik. Judul kalian tradisi Sunda Wiwitan. Coba baca rumusan masalah kalian apa? Baca dulu. Silakan baca. Terus? Terus? Jadi pertanyaan kalian dalam rumusan masalah, topik kalian seharusnya membahas apa? Judul kalian apa? Tradisi? Di mana dibahas kalian ini? Pertanyaan kalian yang 3 ini di mana dibahas? Ada dalam papermu? Ada? Ada? Di mana itu? Ada istiadat. Apa disebut bisa ada istiadat? Dalam pernikahan pasangan yang menikah Terus gimana lagi? Itu aja. Satu program itu. Lalu kalian bicarakan ini semua. Siapa yang mengajarkan kalian refleksi teologis itu setelah saran? Siapa dosen kalian yang mengajari? Setelah refleksi teologis baru saran lagi. Setelah saran baru pandangan kekristenan. Lalu refleksi teologis. Ada mungkin dosen kalian dosen setan ya, yang membuat struktur baru di grup kalian. Siapa yang menyuruh ini seperti ini? Dari antara kalian siapa? Siapa konseptor kalian? Siapa konseptornya? Atau siapa yang mengetik ini semua?
Nggak ada. Juga lari turun dari surga juga ini. Siapa? Kau baru? Enggak, yang mengetik ini semua jadi ini. Siapa? Gantian. Satu ngetik ini, tidur, ngetik ini gitu. Tidur, ngetik ini, tidur lagi. Gimana ya? Kalian ngerjakannya satu di Afrika, satu di Amerika gitu. Jumpanya kalian begini, diskusi. Jumpa. Lalu siapa yang mengajarkan ini? Setelah saran baru ada refleksi dan pandangan Kristus. Siapa yang mengajarkan? Atau dari mana kalian mendapatkan ide seperti ini? Siapa yang kalian pilih? Ada paper di kampus ini seperti ini? Atau ada saya berikan arahan seperti ini? Ada? Ada? Oh. Ngerti saya begini paper ini. Apa entah perkawinan, pernikahan atau Sunda Wiwitan. Yang lucunya coba baca dulu kesimpulan. Di kesimpulan, masyarakat Sunda merupakan salah satu etnis di Indonesia mendiami Pulau Jawa bagian barat, Sunda Wiwitan dan sebagainya. Lalu tiba-tiba saran dalam acara adat pernikahan gak nyambung. Saran itu kan hasil dari kesimpulan. Kesimpulan itu hasil dari pembahasan. Pembahasan kalian gak jelas. Apakah Sunda Wiwitan atau pernikahan Sunda? Gak ngerti kita. Entah apa kalian simpulkan dan entah apa kalian sarankan. Ngeri. Gak tahu saya menilai ini bagaimana. Kasih nilainya gimana saya ngerti. Ya, tapi harus dinilai ya. Apa-apa. Semoga minggu depan, hari Sabtu ini sudah harus selesai. Perbaikannya selesai Sabtu. Karena perbaikan kalian akan menjadi bahan ujian. Terlambat kalian memberi perbaikan, maka soal ujian akan terlambat nanti. Supaya bisa teman-teman membaca perbaikannya. Jadi hari Sabtu kirim perbaikannya. Sehingga nanti saya membuat soal untuk hari Senin. Kerja keras lah. Hari Sabtu kita sudah natal. Berarti kerja keras telah mulai hari ini sampai hari Jumat. Gitu ya, saya tidak mau panjang-panjang lagi. Naik emosi lihat ini. Tepuk tanganlah untuk mereka, udah capek mereka. Oke, silakan kelompok 4. Kelompok 5. Silakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 ini membahas mengenai tato bagi suku Mentawai. Yang dimana kami mau pertama latar belakang sejarah dari suku Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Kabupaten Pulau Pejat yang berada di Pulau Sipora. Walaupun tergabung ke dalam Provinsi Sumatera Barat, namun sistem kebudayaan berbeda dengan sistem kebudayaan Minangkabau, sehingga terdapat banyak sekali perbedaan di antara keduanya.
Suku Mentawai adalah penghuni asli Kepulauan Mentawai yang sudah mendiami Kepulauan Mentawai sejak 500 sebelum Masehi. Sebagaimana suku Nias dan suku Egamo, mereka adalah pendukung budaya Toto Melayu yang menetap di Kepulauan Nusantara sebelah barat. Suku ini dikenal sebagai Prambun dan ketika pertama kali dipelajari sebelum mengenal cocok tanah. Tradisi yang khas adalah menggunakan tato di sekujur tubuh yang terkait dengan peran dan status sosial penggunanya. Kebudayaan tato Mentawai yang dikenal dengan nama Tipi disebutkan hampir punah. Kebudayaan ini hanya dapat ditemui di Pulau Simrun saja. Tato Mentawai merupakan bagian dari tradisi dan budaya berlaku sebagai penanda profesi yang dipegangnya seperti hari pemana, hari pengobatan, pangkat, dan lain sebagainya. Arti tato berfungsi sebagai simbol tanda pengenal atau hiasan berupa suatu sistem penandaan atau sistem tanda-tanda visual antara lain melalui simbol yang merupakan gambaran prinsip hidup. Yang kedua, makna dari filosofi tato Mentawai. Tato dalam masyarakat Mentawai merupakan wujud dari ungkapan sistem pola pikir dan tingkah laku mereka. Tato adalah sebuah karya seni yang memiliki nilai dan makna dari setiap gambar dan motifnya. Suku Mentawai menganggap tato sebagai sebuah hal yang sakral karena berhubungan dengan alam dan arwah. Terdapat berbagai motif yang memiliki maknanya tersendiri bagi suku Mentawai. Yang pertama itu motif serpak abang. Pada motif serpak abang terdapat dua garis yang saling bersinggungan dengan 4 titik pada titik temu antara kedua garis panjang serta 1 titik di setiap ujung dari garis panjang. Dapat dilihat seperti foto yang akan dikenakan. Kemudian dari motif serpak abang secara kasat mata merupakan sebuah cadik sampan yang berguna sebagai penyeimbang kapal sampan dan beberapa dekorasi sebuah titik merupakan visualisasi bentuk nyamuk yang disebut dengan lege. Motif serpak abang merupakan penegasan atas keseimbangan manusia, alam, dan roh kepercayaan lokal arah Sabulungan. Motif serpak abang biasanya dipakai oleh penduduk Mentawai yang hidup di pesisir pantai dan biasanya ditemukan di daerah Sagulebe, Muara Simatulu, Muara Simalegi, dan Kulikoma. Cadik sampan ini diproses sebagai keseimbangan yang menopang sampan ketika sedang berada di laut. Ombak laut yang tidak pasti bisa dengan mudah membuat sampan terbalik dan tenggelam. Sehingga ketika sampan dipasang sebuah cadik akan menghasilkan sebuah keseimbangan bagi sampan itu sendiri ketika ada ombak. Penduduk pesisir pantai tentu saja sangat bergantung pada hasil laut yang didapat. Bahkan dari pembuatan cadik sampan mereka juga memiliki sebuah acara adat atau ritual yang disebut dengan punin abang perahu lepa atau penyucian perahu dan enukna manik abang atau meramu persiapan pembuatan perahu. Ritual ini ditujukan kepada roh laut, tai, kaba, dan kawan agar pelaut diberi kesehatan, keselamatan, dan menolak bala ketika sedang mencari hasil laut. Bentuk nyamuk yang disebut legeo mengindikasikan kondisi geografis sebuah wilayah yang mengindikasikan di sekitar tempat mereka tinggal banyak nyamuk sehingga dijadikan sebuah motif aksesoris. Yang kedua, motif si balu-balu. Dari motif si balu-balu memiliki bentuk yang cukup sederhana, yaitu lingkaran di tengah dan dikelilingi oleh garis lurus dalam bentuk titik sebanyak 8 sisi serta setiap sisinya terbentuk oleh 4 titik. Secara kasat mata, si balu-balu merupakan gambaran sebuah binatang Pleiades atau matahari. Si balu-balu memiliki arti 8, yang artinya memakai motif ini harus diikut dengan 8 sisi dan sesuatu yang menjadi pusat dari ke-8 sisi tersebut. Motif ini juga melambangkan kesejahteraan dan kesehatan. Secara mitologi, awal dari terbentuknya motif si balu-balu berawal dari kepercayaan penghuni dunia atas atau dewa-dewa sebagai penguasa tertinggi di tatanan kehidupan. Tetapi dari faktanya bintang atau matahari merupakan sumber kehidupan. Jika tidak ada matahari maka tidak ada kehidupan. Motif tato si balu-balu seharusnya hanya boleh dipakai oleh si kere yang merupakan seorang dukun yang merupakan penghubung komunikasi antara manusia dengan roh. Sebelum melakukan penatawan, si kere akan melaksanakan sebuah upacara sesajen berupa hasil ritual yang dipercaya penduduk lokal untuk melancarkan proses penatawan yang disebut sebagai punen patiti. Punen patiti merupakan upacara yang dijalankan sebelum penatawan untuk melancarkan proses menato. Selain dari seorang dukun, si kere juga merupakan seorang tabib atau ahli obat-obatan. Penduduk sekitar juga percaya bahwa jika si kere mengobati sesuatu penyakit, maka yang melakukan penyembuhan adalah roh gaib yang meminta si kere untuk mencarikan obat atau mengobati secara langsung. Yang ketiga, motif binatang. Fungsi tato dalam kaitannya dengan ekonomi terlihat pada pembelian motif binatang, terutama binatang yang menjadi kebutuhan utama. Misalnya
senucura, rusa, sekole atau babi, joja monyet, sebib atau burung, laita ikan dan sakge atau kepiting. Simbol dari motif yang terdapat pada kaum laki-laki tersebut adalah untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hewani. Sakole sebagai hewan budaya mempunyai kaitan dengan berbagai upacara adat, misalnya punen patipi atau upacara penatoan dan punen enegat atau upacara inisiasi. Seekor babi pada upacara ritual dipergunakan sebagai otsai atau upah untuk membayar sikere. Jika jumlah sikere ada 4 orang, seekor babi itu dibagi 4 sehingga seorang sikere dapat upah sebanyak 1/4. Kebutuhan akan makanan hewani diperoleh dengan cara berburu. Hasil berburu itu dibagikan kepada sesama anggota seuma yang terdiri dari 5-10 keluarga, sekalipun yang pergi berburu hanya 2-3 keluarga. Hal ini memperlihatkan kehidupan sosioekonomi yang sangat erat antara anggota seuma. Hewan yang biasanya diburu adalah monyet. Menurut kepercayaan masyarakat Mentawai, makna dari aneka motif binatang itu adalah agar roh-roh binatang itu selalu memberkati kehidupan mereka. Oleh sebab itu, tengkorak binatang hasil buruannya itu tidak boleh dibuang, tetapi disimpan di rumah. 3. Identitas dan status sosial. 1. Tato sebagai identitas sosial. Tato adalah bagian tatanan sosial masyarakat Mentawai. Selain tato utama sebagai lambang jati diri suku, juga terdapat tato sebagai lambang jati diri pribadi. Kedua lambang jati diri itu dapat dilihat pada pemakaian ragam hias di tubuh tertentu serta jenis motifnya. Ornamen, pola, atau garis tertentu pada seorang sikere akan berbeda dengan orang biasa, pemburu, dan lain-lain. 2. Tato sebagai pembeda status sosial. Bagi masyarakat tradisional Mentawai, tato mempunyai kedudukan yang sangat penting. Tato merupakan simbol kesukuan, tanda kenal, hiasan, dan pakaian abadi. Yang lebih penting dari itu, tato adalah tanda jati diri dari kepercayaan mereka, yaitu arasa bulungan. Fungsi dan makna tato sebagai simbol kemasyarakatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat tradisional Mentawai. Hal itu didasari pada kepercayaan arasa bulungan. Terdapat penekanan fungsi pembagian kerja dan juridis dalam setiap motif tato yang dimiliki oleh masyarakat Mentawai sebagai struktur kemasyarakatan. Dalam pembagian kerja, semua pekerjaan didasarkan pada kepercayaan arasa bulungan. Masyarakat tradisional Mentawai mengenal 4 pembagian kerja dalam tatanan aliran kerja suku. Jenis kerja ini ditentukan oleh kedudukan orang yang melaksanakannya. Misalnya si bakat lagai, si bajak lagai, rimata, dan si kering. Si bakat lagai adalah orang atau suku pertama yang membuka kampung. Bisa juga diartikan sebagai orang tertua dalam suku asli. Kedudukan si bakat lagai bersifat seumur hidup. Ia dituntut memiliki kecakapan dalam mengurus kampung. Tato yang dipakai oleh si bakat lagai berfungsi sebagai tanda pengenal wilayah tinggalnya. Dalam tato itu tidak ada motif-motif khusus. Hal ini dapat dilihat pada motif tato pada bagian dada, titik darukat. Kekhususan pada si bakat lagai ditemukan pada pakaian adatnya, yaitu serat, pengikat kepala, lele, penutup kepala, ogok, bunga kecubung yang tersisir di telinga, ngalai, untayan manik-manik di leher, dan sorot getarokan. Si bajak lagai adalah orang tertua dalam jurai atau suku dan bertugas untuk kepentingan kaum suku dalam kampung. Fungsi tato bagi si bajak lagai adalah sebagai tanda pengenal kaum suku. Hal itu dapat dilihat dari motif tato pada titik darukat. Yang membedakannya dengan kaum suku adalah pakaian adat. Rimata adalah kepala suku yang diangkat oleh si bajak lagai. Tato rimata adalah tato utama yang berfungsi sebagai rimata adalah pemimpin yang menjadi anutan, terutama dalam menentukan hari baik bagi kepentingan punen upacara suci, misalnya punen enegat upacara inisiasi, punen kukuret upacara berburu kerah, punen lalat upacara pemberkatan rumah baru, punen megarit upacara menjala ikan, punen abak rahu lepa upacara pencucian sampan baru, punen mulia upacara persembahan, dan punen ulaijat upacara pembaruan jiwa. Punen-punen tersebut di samping bagian dari arasa bulungan juga merupakan siklus kehidupan, lahir, kawin, dan mati. Sikere adalah dukun yang merupakan salah satu dari struktur kemasyarakatan tradisional Mentawai yang sangat penting perannya. Ia bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakatnya. Ia bertugas mencari penyebab dan mengusahakan keselarasan melalui kemampuan kondisi ketidaksadaran. Hal itu dilakukan seolah-olah jiwa meninggalkan badan untuk mencari hal-hal di luar jangkauan manusia biasa. 4. Ritual dan proses pembuatan tato. 1. Ritual dalam pembuatan tato. Bagi masyarakat suku Mentawai memiliki
sebagai punen padi. Pampu mengutamakan punen adalah sebuah aspek yang relevan di dalam kehidupan masyarakat Betawi. Menurut Burger, punen adalah satu proses yang mencakup beberapa upacara religius. Selama acara berlangsung, masyarakat dilarang bekerja atau melakukan hubungan intim karena itu bagian dari kepercayaan Arab Sabungan. Dua proses dalam pembuatan tato. Pada dasarnya alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tato tradisional suku Mentawai didapatkan dari yang sekitarnya. Hanya jarum saja yang didapatkan dengan sistem barter yang diperoleh dari orang pendatang. Jauh sebelum jarum ada atau dikenal, masyarakat Mentawai menggunakan jarum dari bahan kayu karet atau tumbuhan asli Mentawai, atau menggunakan gigi hiu atau tulang belulang dari hasil berburu dengan cara ujungnya diruncingkan. Pewarna dan obat untuk penawar rasa sakit dibuat sendiri oleh masyarakat Mentawai. Biasanya dan penawar untuk tidak sakit dibuat dari abu. Abu yang dihasilkan biasanya akan dibalurkan ke bagian tubuh yang ditato. Adapun pada saat itu alat yang digunakan untuk membuat tato oleh suku Mentawai ialah pertama itu jarum. Jarum digunakan untuk menoreh kulit yang sedang ditato. Kedua, tangkai kayu. Tangkai kayu digunakan untuk dudukan pada jarum. Tangkai kayu ini sangat menentukan seberapa dalam masuknya jarum pada kulit. Pemukul kayu digunakan untuk memberikan suatu tekanan supaya jarum dapat menembus kulit. Ketiga, lidi yang biasanya didapatkan dari tulang daun kelapa, berguna untuk pembuatan warna sebelum ditato. Diawali dengan lidi yang dicelupkan pada zat warna yang dibuat dari campuran serbuk tempurung dari air tebu. Lalu lidi ini ditekankan pada permukaan kulit sehingga membentuk sebuah pola atau motif yang diinginkan. Penggunaan lidi ini didasarkan karena lidi mempunyai sifat lentur. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tato tradisional Mentawai pada umumnya adalah sebagai berikut. Pertama, air tebu digunakan untuk bahan zat warna. Air tebu lalu dimasukkan ke tubuh supaya darah tidak mengalir atau keluar. Zat warna dari air tebu memiliki sifat kental dan lengket. Daun pisang digunakan untuk membuat zat warna dengan cara dicampurkan abu dari daun pisang dengan air tebu. Yang kedua, tempurung kelapa. Bahan ini digunakan untuk membuat zat warna dengan cara mencampurkan arang dari tempurung kelapa dengan air tebu dan juga bisa berfungsi sebagai wadah untuk mengaduk. 5. Keseimbangan dengan alam dan roh. Tato tradisional Mentawai diyakini oleh masyarakatnya memiliki hubungan erat dengan dewa-dewa yang terdapat dalam kepercayaan agama asli yang suci, yaitu Arab Sabungan. Oleh sebab itu, dalam rangkaian proses pembuatan tato terlebih dahulu harus dilaksanakan upacara ritual penatoan. Pengelompokan motif tato dengan alam dan roh. Pertama, motif tumbuh-tumbuhan seperti lompong atau dedaunan dan pulainia atau tumbuhan sulur merupakan bagian dari setiap punan. Dalam Arab Sabungan, dedaunan merupakan tempat bersemayam dewa yang memberikan kesuburan bumi, kesejahteraan hidup, dan penolong baru. Oleh sebab itu, pemakaian motif erat hubungannya dengan kepercayaan roh. Yang kedua, motif tato yang dipakai oleh motif lompong atau dedaunan, ansura atau rusak, sakole atau babi yang merupakan ungkapan terima kasih pada penguasa hutan, Kaleleo. Pemakaian motif sage-sage atau kepiting dan laila atau ikan merupakan ungkapan terima kasih pada penguasa laut atau Tai Koa. Pemakaian motif seduk atau burung merupakan ungkapan terima kasih pada penguasa udara, Tai Kamua. Pengaruh dan pelestarian budaya di era globalisasi. Sekarang banyak komunitas tato tradisional dan para pelaku seni dari pemuda-pemudi Mentawai yang mengembangkan seni tato ini. Mereka tidak hanya membuat tato di badan mereka, tetapi juga menjadi penata dan memperkenalkan makna dari nilai-nilai tato itu sendiri. Namun, untuk alat dan bahan yang digunakan sudah lebih modern karena menyesuaikan dengan SOP dan standar kesehatan medis. Maka ini cukup memberikan dampak yang positif
tradisional Mentawai adalah bagian dari tanaman tatanan kehidupan yang didasari oleh kepercayaan arus sebelumnya. Kepercayaan itu adalah agama asli dan memberi spirit kehidupan. Berdasarkan kepercayaan inilah masyarakat tradisional Mentawai menjalani hidup penuh kehidupannya. Tato masyarakat tradisional Mentawai adalah salah satu warisan budaya masa Neolitikum yang berkaitan dengan kepercayaan sebelumnya. Motif-motif tato adalah bahasa rupa sebagai wahana komunikasi untuk menentukan asal-usul keberadaan, tanda kenai budaya, dan simbol-simbol lainnya. Setiap motif tato masyarakat tradisional Mentawai memiliki spesifikasi tersendiri. Kespesifikan itu dapat dilihat dari jenisnya, kandungan makna yang terdapat di dalamnya, dan kandungan latar belakang mitosnya. Dari sisi jenis motif, tato masyarakat tradisional Mentawai sangat bervariasi. Variasi motif ini diambil dari tumbuhan dan hewan yang hidup di darat, laut, dan udara. Dari sisi simbol, pemakaian motif tato pasca masyarakat tradisional Mentawai selalu didasarkan kepada fungsi dan maknanya. Untuk jenis motif tato tertentu, pemakaiannya hanya orang tertentu. Motif si balu-balu hanya boleh dipakai oleh sekre. Demikian pula halnya dengan motif yang dipakai oleh pemburu atau muro dan kaum perempuan. Pada umumnya, kandungan makna motif tato bagi masyarakat tradisional Mentawai adalah sebagai tanda pengenal, simbol, dan hiasan. Dari sisi latar belakang mitos, pemakaian motif tato pada masyarakat tradisional Mentawai ada latar belakangnya. Dia tidak asal dipilih dan asal dipasang. Hal itu disebabkan oleh tradisi bertato yang merupakan aplikasi dari kepercayaan adat kesamuan. Saran bertolak dari simpulan di atas dapat disarankan hal-hal berikut. Yang pertama, tato adalah salah satu hasil cipta dan karya masyarakat tradisional Mentawai yang didasarkan kepada agama asli, yaitu arah senuan. Dia merupakan salah satu kebudayaan daerah yang memiliki kemampuan untuk menyangga kebudayaan nasional. Oleh sebab itu, pemeliharaan dan pelestarian terhadap tradisi ini perlu dilakukan agar tidak menipis dan punah. Bila perlu, tradisi itu dikembangkan agar menjadi sarana menarik wisatawan untuk berkunjung ke Mentawai. Yang kedua, sampai sekarang penelitian terhadap tato masyarakat tradisional Mentawai belum banyak, padahal sangat banyak misteri yang perlu disibak. Oleh sebab itu, penelitian terhadap tato masyarakat tradisional Mentawai hendaknya jangan terhenti sampai di sini, atau perlu lebih dikaji sehingga dapat mengungkapkan lebih banyak tentang hidup dan kehidupan masyarakat tradisional Mentawai. Yang tiga, masyarakat tradisional Mentawai adalah masyarakat terbelakang. Dalam berbagai hal, masyarakat ini cukup potensial untuk mengasah tradisi tersebut. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia masyarakat tradisional Mentawai kiranya perlu dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tato, pemerintah dapat memberikan penyuluhan dari sisi kesehatan. Hal itu perlu dilakukan karena pembuatan tato sangat tradisional, sehingga tidak jarang aspek kesehatan orang yang ditato terabaikan. Demikian sekian dari kami. Oke, kita telah mendengar sajian dari kelompok 5. Silakan bertanya, sebutkan nama. Ini kesempatanmu yang terakhir. Oke, dari sini, Bang Cang. Ya. Terima kasih. Penyaji menuliskan tato sebagai identitas Silakan sosial. sebutkan nama. Nama saya Yusuf Butar. Sini penyaji menuliskan tato sebagai identitas sosial. Tato adalah bagian tatanan sosial masyarakat Mentawai. Selain tato,
bukan sebagai imbang jati diri dari suku. Jadi pertanyaan saya, apakah kaum perempuan juga harus membuat tato? Dan kalau iya, apakah sama tatonya itu? Terima kasih. Lanjut. Nama saya Randy Maning, saya ingin bertanya pada 4.1 dan juga nomor 7 refleksi teologisnya. Di 4.1 penyaji menjelaskan bagi masyarakat suku Mentawai memiliki tato itu adalah suatu keharusan. Sementara dalam refleksinya kan menurut pandangan Kristen itu merusak atau tidak menjaga bait Allah. Nah, yang saya tanyakan, apakah boleh seorang pendeta dari Mentawai sana menggunakan tato, atau apakah bisa seorang anak dari suku Mentawai sana yang nantinya akan menjadi pendeta begitu, tapi dia sudah memiliki tato dari dulu? Nama saya Dr. Majunta, ya saya ingin bertanya dalam 4.1 ribuan dalam pembuatan tato. Di sini katakan bagi masyarakat suku Mentawai memiliki tato adalah suatu keharusan. Karena itu merupakan jati diri, tanda kebenaran dan tugas tubuh. Yang saya pertanyakan, biasanya mulai umur berapa bisa ikut menjalankan ritual perbuatan tato tersebut? Apakah mulai dari anak-anak atau hanya orang dewasa aja yang bisa melakukannya? Coba jelaskan. Lanjut. Saya ingin bertanya mengenai pengaruh dan pelestarian budaya. Nama saya juga tidak tadi kan Pak. Jadi pertanyaan ini mengenai subjudul pengaruh dan pelestarian budaya di era globalisasi. Jadi di era globalisasi ini bagaimana pengaruhnya terhadap makna tato di suku Mentawai tersebut? Apakah ada perubahan yang terjadi terhadap tato tersebut mengikuti zaman-zaman atau globalisasi ini? Dan bagaimana suku Mentawai itu menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, itulah dulu. Silakan dijawab. Baiklah, kami akan langsung menjawab pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Yang pertama menjawab pertanyaan dari saudara Joshua. Yang bertanya apakah kaum perempuan bisa membuat tato? Jawabannya tentu saja bisa. Tetapi motif tato sebagai hiasan tubuh perempuan Mentawai sangatlah terbatas. Oleh sebab itu motif yang ada pada kaum pria kadang-kadang dijumpai pada kaum perempuan. Misalnya motif tulang nina dan juga motif sibalu-balu. Motif torangnya hanya terdapat di kawasan pantai yaitu Tailelu, Sagalube, Simakalu, Simaregi dan Polikoman. Jadi perempuan juga memiliki tato, hanya saja motifnya terbatas. Kemudian untuk menjawab pertanyaan daripada Randy Manik yang dimana mengkaitkan antara refleksi teologis dan juga poin yang pertama mengenai apakah pendeta bisa membuat tato. Nah, jika kita pandang secara budaya, ya, hal itu boleh-boleh saja secara budaya. Kami bukan pendetanya, tapi orang-orang di sana itu tidaklah salah karena mereka melaksanakan kegiatan tato menata itu dalam segi budaya, begitu. Dan kenapa kami mengatakan bahwasanya di refleksi teologis itu tidak diperbolehkan? Karena itu ditinjau dari sudut pandang kekristenan. Dalam kekristenan dianggap bahwa saja tubuh itu adalah bait Allah. Makanya dalam refleksi teologis kami menerangkan bahwasanya bait Allah itu tidak boleh dirusak dengan tato. Jadi berbeda pandangan dari sudut kekristenan juga sudut kebudayaan. Begitu. Terima kasih. Dan juga untuk menjawab pertanyaan dari saudara Dogma, silakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dogma. Apakah usia berapa saja yang bisa menggunakan tato dalam masyarakat suku Mentawai? Karena di sana masyarakat tato memiliki tato itu suatu keharusan. Biasanya mereka memakai tato pada usia remaja atau dewasa, 11 tahun ke atas. Itu pun jika mereka sudah siap. Jika mereka sudah siap untuk memiliki tato, mereka bisa saja melakukannya dan tidak ada paksaan bagi anak-anak. Jadi usia yang disebut usia remaja atau pemuda ke atas. Udah? Udah terjawab semua? Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Yusuf. Bagaimana pengaruh tato di
bahwasanya tato bagi suku Mentawai itu tidak boleh diubah bentuknya karena bakalan merubah makna dari tato tersebut. Terima kasih. Sudah? Silakan dari sini tadi. Baik, perkenalkan nama saya Emilia Surawina Berpranihani. Di sini saya ingin bertanya bahwasanya yang dimana judul dari sajian kelompok 5 yaitu tentang tato sebagai tato bagi suku Mentawai. Jadi pertanyaan saya, bagaimana perkembangan makna tato bagi suku Mentawai? Apakah makna ini masih berkembang hingga sampai saat ini? Dan menurut penyaji, apa maksud dan tujuan tato sebagai pembeda status sosial yang terdapat dalam poin 3.2? Oke, lanjut. Nama saya Dian Sarani, Sudah? Dwi Pak. Oke. Jadi saya ingin bertanya, bagi suku Mentawai, tato tidak boleh diubah dengan sembarangan karena dapat membedakan arti yang terkandung dalam tato tersebut. Jadi yang saya pertanyakan adalah mengapa dalam suku Mentawai itu tato itu tidak boleh diubah dengan sembarangan? Oke, lanjut. Nama saya Rusinato. Pertanyaan saya, apa perbedaan atau apa tanda yang khas bagi masyarakat Mentawai pada poin tato sebagai pembeda status sosial? Nah di sini yang mengatakan menjelaskan perbedaan mereka hanya dari segi pakaian, bukan dari tato. Dan di sini juga mengatakan tentang dapat dilihat dari titik dalam perubahan. Nah, dan ini bukan tidak secara jelas menjelaskan bagaimana perbedaan tato dari perbedaan status tersebut. Dan juga pertanyaan saya kedua, apa konsekuensi bagi masyarakat yang tidak mengikuti atau tidak mentato dari mereka? Oke, lanjut. Apa? Saya bertanya di bagian 4.1 mengenai ritual dalam pembuatan tato. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi landasan suku Mentawai ini sehingga suku Mentawai ini harus melakukan ritual dalam pembuatan tato? Yes, lanjut. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Gunan Mangkirai sendiri. Pak. Di sini saya ingin bertanya pada poin 6 dan 2 yang direkomendasi. Di atas dari penyaji sudah menjelaskan bahwasanya tato Mentawai itu adalah tato adat yang dibuat melalui proses adat. Namun di poin 6 pada zaman sekarang ini tato itu sudah lebih modern dengan menggunakan standar SOP dari standar medis. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah di zaman modern saat ini pembuatan tato itu masih seperti dulu, masih menggunakan tradisi desanya ataukah hanya sebagai hiasan saja begitu. Dan yang kedua adalah apa harapan penyaji terhadap perkembangan zaman di masa sekarang mengenai tato suku Mentawai ini. Terima kasih. Lagi? Habis. Oke, itu aja dulu. Nanti satu kali lagi. Silakan dijawab. Silakan. Baiklah, terima kasih karena kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Emilia yang dimana bertanya bagaimana perkembangan makna dan maksud tujuan tato bagi suku Mentawai. Bagaimana demikian? Bagaimana perkembangan makna tato bagi suku Mentawai? Apakah makna ini masih berkembang sampai saat ini? Baiklah, akan dijawab oleh saudara Elisa. Saudara Elisa. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Emilia. Perkembangan makna tato Mentawai pada saat ini. Jadi pada saat ini tato Mentawai memiliki umur yang sudah lama sekali, bahkan menjadi yang tertua di dalam negeri ini. Namun saat ini
Udah? Baik, saya akan menjawab juga pertanyaan dari rekan Christian. Apa yang menjadi landasan bagi suku Mentawai dalam membuat ritual pembuatan tato? Ritual dalam pembuatan tato suku Mentawai memiliki makna yang mendalam terkait dengan spiritualitas dan budaya. Tradisi dalam ritual dalam membuat tato dalam suku Mentawai ini pentingnya adalah yaitu ritual ini seringkali dianggap cara individu untuk berkomunikasi dengan roh, yang disebut dengan spiritualitas. Dalam tradisi budaya, ritual menjadi cara untuk mewariskan pengetahuan nilai-nilai sejarah kepada masyarakat suku Mentawai. Yang ketiga, mengapa pentingnya ritual dalam pembuatan tato itu sebagai pengakuan masyarakat suku Mentawai tadi. Melalui ritual, tato dapat menjadi simbol pengakuan dalam masyarakat suku Mentawai tersebut, menjadi simbol dalam dirinya. Baik, saya akan menambah sedikit pertanyaan dari saudara Setia tadi tentang landasan dari ritual tato di Mentawai. Jadi landasan dari ritual tato di Mentawai itu adalah contohnya untuk menandai suatu untuk menandai status sosial dan bisa juga itu untuk menandai identitas kelompok atau seperti kumpulan tertentu. Itu yang dibuat landasan dari ritual tato tersebut. Dan tato itu juga dapat menjadi simbol dari keberanian, ketahanan, dan kekuatan dalam budaya Mentawai. Selain itu juga tato juga dapat menjadi bagian dari ritual keagamaan dan upacara adat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Indri yang bertanya mengenai mengapa dalam suku Mentawai tato tidak boleh diubah. Jawabannya karena dalam suku Mentawai tato itu memiliki makna dan dari simbol-simbol tertentu dan juga memiliki keterkaitan dengan spiritualitas atau kepercayaan dari suku Mentawai. Dan ketika tato tersebut diubahkan, maka makna dari tato tersebut pun akan berubah dan tidak sesuai lagi dengan kepercayaan dari suku Mentawai. Terima kasih. Dan juga untuk menjawab pertanyaan dari Randi Sinaga mengenai apa konsekuensi tato bagi orang yang tidak ditato. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tato ini adalah merupakan identitas dari suku Mentawai dan juga ciri khas dari suku Mentawai, dan sebagai penanda bahwasanya orang yang memiliki tato tersebut adalah berasal dari suku Mentawai. Dan jika tidak ada seseorang yang tidak memiliki tato tersebut, maka secara langsung orang tersebut tidak termasuk bagian daripada suku Mentawai. Dan untuk tato sebagai pembeda identitas sudah kami jelaskan bahwasanya tato dari Sikere itu ada dukun merupakan salah satu struktur pengajaran tradisional, dan dimana pada poin sebelumnya juga Sikere ini memiliki tatonya tersendiri, yaitu tato si Bali-Bali. Nah, itu yang menjadikan ciri khas dari Sikere atau dukun bagi masyarakat Mentawai. Itu juga untuk si Bakat Lagai, yang dimana motif tatonya itu dilihat pada motif tato pada bagian dada atau tinggi darukan, dan juga kami sertakan serta ikat kepala dan lain-lain. Kemudian untuk si Bakat Lagai, hal itu dapat dilihat dari motif tato pada tinggi darukan juga. Hanya saja yang membedakannya dari si Bakat Lagai adalah pakaian adatnya. Nah, kemudian diri mata ini memiliki tato berupa gambar-gambar hewan atau lain-lain yang berkaitan dengan ekonomi masyarakatnya. Seperti dia punya gambar rusa atau apa atau hewan-hewan lain. Itu yang membedakan primata dengan status sosial yang lain. Dan juga untuk menjawab pertanyaan dari saudara
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Emia tadi. Satu lagi, yaitu bagaimanakah menurut penyaji tujuan tato sebagai tempatan sosial? Jadi, yang menurut kami tujuan dari tato yang menjadi tempatan sosial pada tato mentawai adalah untuk menunjukkan status dan posisi sosial dalam masyarakat mentawai. Tato yang lebih besar dan rumit seringkali merupakan simbol dari status sosial yang lebih tinggi. Sementara tato yang lebih sederhana dan kecil dapat menunjukkan status sosial yang lebih rendah. Tato juga dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu tadi dari teman-teman kami ada juga saya bertanya. Dan mungkin untuk menjawab pertanyaan dari saudara Dunan yang dulu tadi, apakah di zaman modern pembuatan tato masih seperti dulu atau sebagai hiasan? Di zaman modern ini pembuatan tato masih dilakukan sebagai seni hiasan tubuh, namun pendekatan dan tekniknya telah berkembang. Meskipun masih ada tato dengan makna simbolis atau ritual, banyak orang sekarang lebih cenderung memilih tato sebagai ekspresi seni pribadi atau sebagai hiasan estetis. Prosedur pembuatan tato juga telah meningkat dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Itulah selanjutnya kami ingin menjawab pertanyaan dari saudara Gilbert yang bertanya mengenai pengaruh makna tato di era globalisasi. Nah, di era globalisasi sekarang, tato itu identik dengan kesenian, seni melukis tubuh begitu di era globalisasi sekarang itu. Dan juga pada bentuk maknanya juga sudah kami tuliskan pada pengaruh dan pelestarian budaya di era globalisasi, di mana anak-anak muda sekarang banyak yang menggunakan yang menjadikan tato sebagai kesenian dan tanpa mengubah makna dan ciri khas dari tato khas khusus suku Mentawai ini. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari saudara Dunan, jawaban pertanyaan yang kedua, bagaimana harapan patriarki dalam perkembangan tato? Seperti kita tahu bahwa tato ada bukan sekedar hanya coretan atau bintitan di tubuh, melainkan terkandung banyaknya filosofi di badannya itu. Jadi harapan kami untuk tato adalah tradisi Mentawai tetap menjalankan tato tersebut, tetapi jika dilihat dari refleksi teologis atau pandangan Kristen yang menyebutkan bahwa jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah ialah kudus dan bait Allah ialah kamu. Jadi kami menurut pandangan Kristen, kami tidak setuju dengan pembuatan tato tersebut. Oke, karena waktu kita cukupkan sampai di sini. Ya, masih saya temukan banyak hal yang perlu diperbaiki. Sudah saya kirim ya ke grup. Ada beberapa hal, misalnya kalau kalian bahas soal tato, di rumusan masalah ada pertanyaan apa makna yang terkandung dalam pembuatan tato dalam masyarakat suku Mentawai. Tetapi itu kalian bahas di bagian kedua, itu sudah ada. Tetapi pertanyaan yang kedua, mengapa orang Mentawai menganggap tato sebagai bagian spiritualitas, itu belum dikerjakan. Dan bagaimana makna tato saat ini? Ini juga mungkin kalian buat di bagian apa namanya ini, tato di bagian ke-7 ya, pengaruh dan pelestarian budaya di era globalisasi. Tapi nanti kalian bahas lah itu, jawab nanti pertanyaan yang kedua, tato sebagai bagian spiritual, lalu apa makna tato masa kini, nanti ditambah. Kemudian direfleksi, saya tidak melihat ada korelasi tato yang kalian bahas di refleksi teologis dengan kaitan konfesi dan RPP GKPA. Di kami itu nggak ada dibahas tato, tapi kok nyambung ke konfesi dan RPP GKPA, nggak nyambung, nggak ada sambung kalimatnya pun atau tradisinya pun tidak ada. Kami nggak ada mengenal tato di GKPA.
Walau ada jemaat-jemaat yang bertato itu bukan karena tradisi, tapi mungkin karena seni aja. Kalau kalian pergi ke Jogja, itu tato itu hal biasa. Laki-laki, perempuan, anak-anak bisa saja bertato. Tato sekarang itu ada tato yang temporal, 3 bulan selesai. Ada permanen. Kalau permanen itu banyak. Ada orang juga menganggap bahwa tato itu sebagai orang yang pernah masuk penjara. Sehingga melihat orang bertato dianggap itu preman, penjahat. Padahal di Bali, di Jogja, dan tadi di suku Mentawai, tato itu bukan penjahat. Semakin bagus atau semakin besar tatonya, semakin menunjukkan taraf sosialnya, status sosialnya. Kalau di gambarnya di belakangnya ini gambar Yesus besar kan. Lalu di sini gambar iblis kan. Dalam tubuhnya bergabung iblis dan Yesus kan. Kan ada juga kan. Besar. Sudah pernah kalian lihat orang tidak ada ruang yang kosong dalam tubuhnya, semua bertato? Pernah kalian lihat? Kalau langsung mungkin enggak ya, tapi di video-video mungkin bisa kalian lihat ya. Di YouTube ya. Kalau di Jogja itu biasa. Mereka buka baju itu menunjukkan tatonya bermacam-macam, mulai dari ujung kaki sampai yang tidak bisa jadi tato rambut itu. Akhirnya kepalanya yang ditato, dia botak, dia tato kepalanya. Saya tidak tahu semuanya ya, tapi ya, semua artinya yang bisa dilihat mata kan. Yang tak terlihat mata, yang kalian bisa terjemahkan lain terserah. Ya mungkin ditato juga dalam bentuk lain kan. Itu seni. Nah jadi nanti kalau dibuat direfleksi teologis, bagaimana pendapat kalian? Jadi tidak ada pendapat kalian saya lihat di sini. Apakah itu sesuai dengan menurut tradisi Mentawai tadi? Apakah kalian setuju dengan tradisi itu atau tidak? Atau tidak sama sekali? Nanti diperjelas. Lalu saran itu harus lebih lebih praktis ya. Misalnya tradisi tato perlu dilestarikan oleh suku Mentawai. Titik kan? Tapi untuk suku tidak Mentawai mungkin tidak perlu. Ketoba, Angkola mungkin tidak perlu. Nanti kalian bilang semua orang Kristen bisa bertato, dan semua bertato pula semua kan. Jadi sarannya harus tepat. Dan ini sudah ada sebuah catatan saya, baik catatan kaki dan semuanya, tidak perlu lagi saya jelaskan. Kembali saya sampaikan, hari Sabtu selesaikan perbaikannya untuk dikirim ke grup supaya nanti teman-teman bisa baca. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 5. Sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan bahwa hari Sabtu kita akan Natal STT. Setiap tingkat itu punya tugas tanggung jawab minimal 3 bagian. Yang pertama itu festival KOR. Latihanlah kalian. Ideanya ialah supaya tingkat itu punya guyub, terikat atau punya ikatan rohani ya, ikatan emosional sesama tingkat, bukan ikatan kelompok yang ada di sini. Sini kan terjadi ikatan kelompok, GBKP, Mitra Kekelengan, PMT, GKPS, PMT, GKP, PMT, HKI, itu aja kan. Sementara orang Nias, orang Angkola yang tidak punya, kalian anggap bukan manusia kan, terasing di sini. Jadi saya pikir bagaimana kalian bisa punya kesatuan secara kelompok besar tingkat gitu. Kalau kami alumni STT Medan punya nama Gibor 92. Alumni 92 itu Gibor artinya pahlawan. Kalaupun kami sudah alumni, tapi kelompok Gibor itu ada terus eksis. Di Medan ini kami punya pertemuan rutin untuk ya saling cerita-cerita,
mungkin reunian atau ya membangun jejaring dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada liturgi dari tingkat itu juga diberi kebebasan untuk berekspresi. Mungkin di tingkat 2 jatuhnya ke dalam dosa, boleh berdrama, boleh jadi ular, jadi iblis, kan nggak apa-apa. Minimal di situ aja jadi iblis kan itu. Atau jadi Hawa, jadi Adam kan gitu. Nanti terserah, ekspresikan kalian lah wajah kalian melalui apa yang menjadi kalian buat terah mereka, atau drama atau musikal atau macam-macam. Yang ketiga nanti adalah hiburan. Akhir dari setelah ibadah makan lalu ada hiburan. Di situ pun kalian bisa berekspresi, bisa stand up komedi, bisa jadi badut misalnya, bisa menari, terserahlah. Pokoknya menghibur supaya Natal kita agak berbeda dari tahun ke tahun. Kita nanti di sini di ruang terbuka ya. Baru yang terakhir supaya bisa Natal dan UAS, bayarlah uang Natal, uang kuliah bayar supaya jangan nanti terhambat berkat-berkat yang akan kalian terima kan gitu. Karena ketika Natal nanti ada bingkisan Natal kepada setiap orang, minimal berkat kan gitu. Tapi adalah nanti mungkin dari panitia, mana tahu kalian juara 1 festival koru kan ada nanti hadiah-hadiahnya. Minimal Toyota Yaris kan. Yaris dikasih. Oke, karena sudah berakhir perkuliahan kita, saya mohon maaf atas cara saya mengajar kalian mungkin menyakitkan. Kenang aja itu sampai mati nggak apa-apa. Karena tidak mungkin hapus dari hatimu kan. Kata-kata saya yang kasar gitu, yang membuat hatimu pedih, atau kau kasih tahu mungkin orang lain sama gitu kan. Kenang aja lah itu. Supaya minimal itu memotivasimu untuk belajar. Bagi saya sih, orang yang tidak mau belajar selalu saya geram melihatnya, marah melihatnya. Karena saya tidak mau orang menjadi bodoh. Saya ingin orang pintar supaya gereja kita maju. Gereja kita sekarang butuh orang pintar, orang cerdas gitu ya. Supaya gereja kita benar-benar menjadi orang membawa kerajaan damai, kerajaan sorga di bumi ini. Bukan kerajaanku, bukan dinasti, kan itu. Bukan dinasti Arahab gitu ya, bukan. Dinasti sorga, gitu ya. Jadi kalaupun kalian merasa sedih, silakanlah. Saya tidak mau katakan buang. Kalau kalian mengampuni saya, alhamdulillah. Tidak pun nggak apa-apa. Tapi saya sudah ampuni kalian, saya sudah ampuni. Semoga kita jumpa di tahun depan dalam mata kuliah yang berbeda. Kalau mata kuliah yang sama berarti jumpa kita. Kalian jadi S2 nanti filsafat kan gitu. Karena 2 tahun mengambil filsafat. Mudah-mudahan tidak ada kalian yang seperti ini. Tapi kita jumpa dalam gelombang yang berbeda. Oke, salam buat orang tua, adik kakak, pendeta, tetanggamu nanti kalau pulang. Nikmatilah liburan ini. Karena kalian menjadi iklan yang hidup nanti mengajak orang-orang lain yang kelas 3 SMA untuk mendaftar ke sini. Ceritakan yang baik supaya mereka datang ke sini. Jangan ceritakan yang Pak RH itu marah-marah kerjanya. Mau mereka datang. Tapi ceritakanlah ganteng sekali Bapak itu kan. Rambutnya mulai putih dari bawah kan gitu. Ya, supaya mereka senang gitu. Oke lah, silakanlah ditutup dengan nyanyi dan doa. Mari kita buka HP kita, lagunya udah saya kirim di WA. Judul lagunya Kunebas Gelukta Marah Derpa. Kunebas Gelukta Marah Derpa. 3, 2, 1 ya. Kunebas Gelukta Marah Derpa.
atas teman-teman pas sekitar Toto. Bujur Tuhan kau kawalindu kami dari pagi asa dung Anda Tuhan Go lala dan kami mengenai perkuliahan Anda. Mudah-mudahan banci wujudkan kami ku kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, bantulah Bapak dosen agar selalu dan lindungilah kerjaan agar sampai di rumah tidak kurang satu apapun. Jujur Tuhan, amin. Amin. Oke, jujur.